Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam hari ini saya ngaji di Masjid Al-Wahyu, Wisma Menanggal. Nggak pakai harapan ya, Wisma Menanggal, Surabaya. Alhamdulillah, sepertinya saya pernah ngaji di masjid ini, tapi sudah lama, mungkin 15 tahun yang lalu. Perasaan saya masjidnya ya pancet ya, tambah AC sekarang, tambah adem, alhamdulillah. Dan ada nuansa baru menurut saya loh. Ada nuansa baru, ada sholawatan, ada tibaiyah yang dipimpin oleh artis-artis Al-Wahyu. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Dan selamanya barokah. Amin. Amin Allahumma amin. Para pemirsa JTV, Masjid Al-Wahyu ini enggak jauh dari Masjid Nasional Al-Akbar. Paling-paling cuma berapa? 1 kilo ya? Ya, sekitar 1 kilo kurang lah. Dan ini di perumahan Wisma Menanggal. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini benar-benar dicintai Allah, karena mencintai Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu ada ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, mereka harus mengikuti aku. Aku itu aku Nabi, harus mencintai aku, mengikuti aku, mengikuti sunnahku. Kalau mereka sudah cinta aku Nabi maksudnya, aku Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu asbabun nuzulnya begini. Mengapa ya itu turun? Dulu orang-orang Yahudi itu menghadap Rasulullah, lalu mengatakan, Muhammad, kalau kamu mengajak saya menyembah Allah, terlambat Muhammad. Saya itu sebelum kamu lahir sudah nyembah Allah. Jadi nggak usah diajari nyembah Allah. Saya sudah nyembah Allah saya. Tuhanku ya Allah itu. Cuma kalau saya harus mengikuti kamu, harus mempercayai kamu sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, ya prei Muhammad, wong tuwe aku. Ya prei lah, sorry Mek. Ya nggak bisa. Saya kalau nyembah Allah iya, tapi tidak bisa mengakui kamu sebagai Nabi. Lalu turun ayat ini, Kul, katakan Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, in kuntum tuhibbunallah, jika memang benar-benar cinta Allah dia, fattabi'uni,
mereka harus mencintai Nabi, mengikuti Nabi, mensuri teladani Nabi. Kalau sudah mencintai Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya ya semuanya itu tergantung ya. Kalau beliau yang senang sholawatan, kemudian mahalul qiyam, ya memang ekspresinya orang cinta itu begitu. Tapi kalau orang yang fahamnya nggak begitu, iya bolak-balik ya jenenge gak bodoh itu ya repot. Sebenarnya nggak apa-apa, sing penting aja ngelokno, iku sing penting. Ono jajan dipangan, ngono ae. Gak usah ngelokno. Sing gare ruwet iku kan ngelokno iku. Gak cocok didi ngelokno. Akhirnya apa? Islam ini ketok besar tapi gak bermutu. Besarnya Islam ini ya seperti buih di lautan. Di Indonesia ini mayoritas kan Islam. Tapi ya kurang punya kekuatan dong. Orang Islam sendiri gegeran, lok-lokan, perkara nasab ae wis rame. Iya toh? Perkara apa saja, pokoknya Indonesia ini pewinter rame, gegeran. Makanya saya tadi terus terang ya rada kaget. Loh, Al-Wahyu kok malah ngono aku. Enggak, saya ini rada ngerti lah. Rada ngerti. 15 tahun yang lalu saya masih sering diundang. Suwe-suwe gak diundang. Ya gak apa-apa ya. Saiki diundang maneh. Apa ganti pengurus piye? Terus ono mahalul qiyam bisa. Ya tambah kaget tuh saya. Ya sebenarnya Islam itu indah sebenarnya. Yang sering membuat gak indah itu kan orangnya sendiri. Islamnya itu indah lah. Ya kalau masalah beda itu ya gak iso dihindari itu Pak. Mulai zaman Nabi sudah banyak tuh orang Islam berbeda itu. Ya sudah gak bisa dihindari. Nah sekarang kita ini kadang-kadang kurang peka terhadap persatuan dan kesatuan. Padahal kalau dipikir ya, kitab sucinya sama, kiblatnya sama, haji yang Mekah, yang Madinah, kan nggak ada tuh haji yang ke Madiun kan nggak ada. Laopo rame barang itu loh laopo. Ya perkara gak setuju ya wis meneng naik. Sebab ibadah itu Pak, diterima nggak diterima itu yang tahu hanya Allah tok. Selain Allah nggak ada yang tahu. Ibadah namanya saja Abdullah, manusia dengan Allah, hablum minallah. Makanya kita nggak usah menilai ibadahnya orang lain. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita orang Islam ini tambah dewasa. Cara berpikirnya itu semakin saling menunjukkan kebersamaan, persatuan, kesatuan. Ini ada pelajaran unik, Pak. Perkara masalah yang baru saya bahas ini. Ada jemaah haji ngomongkel, Pak, kita ini kalau haji harus persis Rasulullah. Kalau nggak persis, percuma kesini. Biaya yang mahal, nunggunya lama, nggak diterima, nggak sah. Terus saya bilang, saya ngomong sama Pak, loh, iya toh, harus ikut Rasulullah, harus persis Rasulullah. Terus saya tanya, dulu zaman Rasulullah itu melempar jumrah itu sumurnya ya gede ngono iku. Enggak tahu, Pak. Sampean berapa kali haji? Ya baru sekarang, Pak. Ngono kok melete nih. Kebetulan saya yang kemarin tahun 2004 itu haji yang ke-28 sih. Jadi saya tahu betul sumur pertama kali waktu sumur Jamarot, tahu betul, Pak, kecil. Apalagi sumur yang Aqobah separuh tok. Loh, sekarang dibangun panjang, besar, dan Aqobah itu bisa dari depan, bisa di belakang. Dulu nggak boleh dari belakang, haram. Oh no, wong Arab dewe sing ngomong. Saya wong Arab dewe itu komburi golek selamat. Dulu begitu, Pak. Dulu mungkin apa-apa yang 15 tahun yang lalu berangkat haji, memulai tawaf itu harus ngidek namanya garis coklat. Dulu itu kalau nggak pas garis coklat dianggap tawafnya nggak sah. Akhirnya berjumpel di pas Hajar Aswad itu macet. Kan orangnya tambah banyak. Suwe-suwe sing ngilangi garis coklat itu ya wong Arab dhewe. Mbok diganti ijo, mbok diganti kuning. Wis enggak ada sekarang. Loh, makanya jangan mudah mengatakan seperti itu. Kalau kita persis seperti Rasulullah, wah, iya, sa'i barang di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah ya gak sah kabeh. Rasulullah nggak pernah sa'i di lantai 2. Mbak yo mikir, ngono iku mikir, ngomong ngono iku mikir. Makanya mudah-mudahan ya Al-Wahyu ke depan ini menjadi masjid yang menenteramkan, sing ngayemno ati. Jadi kalau sudah masuk masjid, belang sing dideloki Gusti Allah ya aja ndelok liyane. Kalau melihat lain-lainnya wis masalah nanti. Termasuk di syuting bareng ini.
Rasulullah masa nanti di syuting CTV bareng. CTV ya no. Makanya siapa yang mencintai Allah harus mencintai Rasulullah. Lah ekspresi mencintai Nabi itu macam-macam. Seperti beliau tadi Mahalul Qiyam, itu kan ekspresi mencintai Nabi, memuliakan. Sampai anaknya mencintai Indonesia. Kalau sang saka merah putih dikibarkan, hormat apa enggak itu? Hormat toh. Kepada sang saka merah putih, hormat. Pani sampean logo. Bedil mbek Koramil sampean. Waktu hormat malah logo ade gak hormat. Pak, enggak hormat, Pak. Syirik. Lah dibedil dasmu. Mbek Koramil. Itu hanya ekspresi. Bukan niat menyembah, bukanlah. Semua tahulah. Lah apa nyembah gendera barang itu. Semuanya kan hanya menghargai jasa pahlawan dan seterusnya. Nah, saya akan menyampaikan orang yang benar-benar mencintai Nabi itu akan diberi rizki yang tak terduga. Kalau bahasa Qur'annya di surat At-Tolak itu wa yarzuqhu min khaisu la yahtasib. Diparingi rizki yang enggak masuk akal. Enggak masuk akal itu ya enggak masuk akal. Enggak masuk akal itu ya enggak masuk akal. Diparingi rizki yang tiba-tiba. Bahasa Jepangnya ujuk-ujuk, moro-moro, tahu-tahu gitu loh Pak, tahu-tahu. Makanya semoga dengan kita mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mensyukuri kelahiran Nabi, akhirnya kita termasuk orang yang dianugerahi nikmat yang tiada terkira sebelumnya. Amin Allahumma. Ya nikmat itu kan macam-macam toh Pak. Mungkin yang selama ini sakit karena memuliakan Nabi, Allah memberi kesembuhan. Iya toh. Apa suwe nih kalau Allah yang mengendaki. Mungkin sampean punya anak yang selama ini cari jodoh nggak ketemu-ketemu. Ya niatnya karena memuliakan Nabi, karena mencintai Nabi, yuhibbukumullah. Akhirnya Allah mencintai sampean, anaknya dapat jodoh. Kan bisa saja. Selama ini sampean bayangno ya opo Mekah Medina, moro-moro ditawani koncone. Lapor nglamune. Bayangno kaya opo Mekah Medina. Loh, gurung rono. Gurung. Ya wis tak umrohno sampean. Loh. Siapa itu yang menyangka? Saya itu punya guru, Pak. Masih hidup sekarang. Namanya Romo Yai Husain Ilyas, Mojokerto itu. Umurnya sekarang 105. Umurnya masih ngaji, masih nerima tamu tiap hari itu bisa ribuan, bisa ratusan tamunya itu. Itu yang namanya umroh. Itu yang mau mengumrohkan antri, Pak. Kalau beliau mau haji, kapan saja, tahun berapa, berangkat itu sudah ada yang bayari. Antri. Kan rodok seje mbek awawane. Ini malah sing antri budale. Beliau itu antri dibayari orang. Umroh. Yai bijing nopo kepengen umroh. Kula umrohaken. Aku nak umroh iki ya wong papat. Nggih, kula bayari. Saya itu dengar sendiri begitu. Subhanallah. Nah, mengapa? Karena beliau itu sangat mencintai Nabi, sangat mencintai Nabi, dan tawaduknya Masya Allah. Oh, tawaduk itu sopan itu doa. Jadi beliau itu kalau salaman kepada ulama, padahal beliau kan ulama, mesti cium tangannya.
Loh, nggak usah orang lain. Saya ini kan anaknya, saya ini muridnya. Kalau salim sama saya Sugeng mesti mencium tangan saya. Nah, saya sudah mencium, tak tarik, nggak bisa. Beliau masih mencium baru dilepas. Saking tawaduknya. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Nah, kita ini kadang-kadang sugih titi ini melawete nih. Melete itu bahasa Arabnya al-begedude. Melawete. Astagfirullah. Jadi kiai rada terkenal titik ngono ya wis melawete. Diundang ceramah anu njaluk DP barang. Astagfirullah. Kayak tuku pindah motor lek. Lo pernah denger nggak? Betul itu ada itu. Yang cerita panitia. Yang cerita itu panitia cerita ke saya. Pun ngapok kulo bah ngundang Ustadz niko. Lho napa? Bah njaluk DP barang. Mari ngoten wis diomongi, berkatnya nggak boleh makanan, harus model sembako. Wah. Lagi arep dodolan mbek kiai ini. Masya Allah, zaman akhir lah. Makanya saya ini diundang ya lewat WA tok, Pak. Pak Yai sapa Pak Abah sapa niku sing ngundang kula niku. Apa sih Pak? Yang WA saya itu Pak Abah sih Pak Hari. Nah Pak Hari itu loh WA tok. Enggak ke rumah saya. Loh aku ya teko gak apa-apa. Teko saya. Kalau bahasanya siapa yang memudahkan urusan manusia pasti hidupnya dimudahkan oleh Allah. Itu prinsip mbah-mbah di sini kan gitu Pak. Hidup itu kalau memudahkan urusan orang pasti hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Itu dilakoni temenan itu. Allah, Masya Allah. Nah, saya mau cerita orang yang
benar-benar cinta Nabi itu akan diberi anugerah di luar dugaan, di luar nalar, di luar nalar. Saya itu baru saja Pak pulang haji kemarin dapat sumbangan pondok pesantren. Gedungnya sudah jadi. Harganya gedung itu 3.500.000. Dikasihkan saya sak surat-suratnya di dekat Ubaya itu. Masya Allah. Kemudian saya pulang ke kampung saya di Palembang, diberi hibah yayasan, namanya Yayasan Al-Hijrah. Itu sudah ada rumah kiainya. Rumahnya itu Masya Allah mewah rumahnya. Sudah ada musolanya, sudah ada sekolahnya, sudah ada SD-nya, sudah ada SMA-nya, ada rumah tahfidnya, sudah ada santrinya. Tanahnya sementara 5 hektar. Dikasihkan saya. Ini sampean yang harus meneruskan. Subhanallah. Itu yang namanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau Allah sudah memberi, nggak ada yang tidak mungkin. Lah, Rasulullah itu punya sahabat namanya Julaibib Al-Ansori. Julaibib Al-Ansori. Al-Ansori berarti asli Madinah Pak. Kalau Mekah kan Muhajirin. Ini Ansor, Al-Ansori. Julaibib ini mulai kecil yang ngomong itu Rasulullah. Karena Julaibib ini gak jelas bapaknya siapa, maknya siapa. Jadi ketika Rasulullah pertama hijrah di Medina, waktu itu namanya masih Yasrib, Julaibib itu ya hidup di jalan gitu. Ya Melayu, mana anak kecil. Akhirnya ditanya-tanyakan oleh Nabi, ini anaknya siapa ini? Gak ada yang ngaku. Dan gak ada yang tahu. Mengapa? Mergo arek iku uwelek, uwireng, uwendek. Jadi uwelek, uwireng, uwendek. Jadi gak ada yang mau ngopeni. Akhirnya sama Nabi diambil, diopeni, dibesarkan. Setelah besar, dia itu tidak pernah lepas dari Rasulullah. Dulu kan belum ada tuh Pak, air pet itu kan belum ada. Jadi Rasulullah kalau mau mandi, mau wudu, yang cari air ya Julaibib ini, yang cari air. Aku yang bayang no, ya apa metempel ndowek, welek bisa cari air. Dan Rasulullah kalau istirahat, yang jaga pintunya ya Julaibib itu. Masya Allah. Lah, saking cintanya kepada Nabi, gak kober mikir awake. Terus umurnya udah mulai 40-an lah. Ditanya sama Nabi, mulai sudah agak tua lah. Julaibib, nggih, kamu itu gak kepingin rabi ya? Julaibib yang jawab, ini kepingin Rasul. Saya ini walaupun elek ini onderdil komplit dan hidup semua. Lah iyo gak rabi. Lah rabi kali sinten. Gua kulo elek. Anak-anak Medina ini cewek-cewek nak delok kulo niku mutah. Kulo nggih tahu diri Rasul. Rasulullah ya mesem to. Iya pancen elek nemen awake. Tapi kepingin rabi, ya kepingin Rasul, namanya orang normal. Cuma elek ngoten tok kula niki. Ya wis. Awakmu nyebutoh. Siapa yang kamu cintai, sebut namanya siapa. Anaknya sapa, rumahnya di mana, saya yang akan melamarkan. Loh, Julaibib langsung ndangak Pak. Asalnya kan dingkluk ini, cuma ngene ndangak. Loh, temenan iki.
Jari Rasulullah, lho aku nabi le, masuk bojo. Lho langge dilamarno niki temen niki. Iya, sebutan. Oke. Iki tak tambahi dhewe Pak, oke. Mosok ya ngarep nabi oke. Akhirnya Julaibib itu ya nyebut anak itu ya wis gak ngukur awake. Anak yang paling cantik semedina. Anake wong soge wayu. Begitu Rasulullah dengar nama itu, Rasulullah kan kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa Astaghfirullah. Wonten napa Rasul? Kok malah wiritan? Enggak gitu. Ya mbok ya dieling to nak, awakmu ki sapa? Lah sing mbok sebut iku ya sapa? Kula wong. Kok dia ya wong. Iya cuma kan ya gak kufu to nak. Awakmu iku nilaine 4. Iku ketoke gak jangkep. Lah arek sing mbok sebut iku 10. Ya apa? Wis ngene nak. Arek iku pokok wedok terus ji urip. Ngono ae. Ojo arek iku. Wah. Gak ngatasi nak. Loh, Julaibib yang geregen ya. Loh, Rasulullah kan sudah janji tadi. Sebutan kan ngono. Lah kula nyebut saking bendal. Lah ngoten ya sebutan usah rabi mesisan. Loh, ya gak oleh ngono. Langke sampai tadi Nabi yang ngono. Masya Allah, Julaibib. Akhir Rasulullah, ya wis kadung janji ya. Ya wis, habis sisa nanti tak lamarno. Nah ngoten toh. Wong durung karuan diterima gak diterima kan mundur dhisik. Nggih, mungkin Marisa kali kula lho. Ya iya toh. Yang dilamarkan kan awakmu. Oke, siap. Wis gak usah macak ya wis ngono iku awakmu. Gak usah jajasan tambah gedenen. Mboten niku tak tambahi dhewe. Akhirnya habis Ishak berangkat sama Rasulullah berdua tok ngelamar itu ke rumahnya anak perempuan yang paling cantik itu, dan anaknya orang kaya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah yang salam. Bapaknya arek itu yang jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke asline Madura, ketoke. Siapa ya? Saya Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Seweneng wong parane Kanjeng Nabi. Mari Rasul, mari. Barangkali ada yang bisa dibantu. Iya, saya itu mau minta bantuan. Barangkali cocok. Apa Rasul? Saya mau tanya, putri sampean itu sudah ada yang punya apa belum? Nah itu dilamar siapa-siapa, ndak ada yang mau. Nggak ngerti ada itu. Mau kawin mbek sapa iki? Dilamar Surabaya rombongan ndak enek sing apa meneh teko Menanggal. Apa meneh sing pantune lali mau. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Akhirnya berarti belum ada yang lamar. Belum, Rasul tidak mau. Ya sudah, saya kesini niat melamar putri sampean. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung mlebu omah. Masuk ke dalam. Kan itu tadi ruang tamu, terus masuk ke dalam, nemui istrinya. Nah, padahal Rasulullah itu belum selesai ngomongnya, tadi kan belum selesai. Kan baru saya kesini melamar putri sampean. Alhamdulillah, langsung alhamdulillah. Bu, ada Rasul, Bu. Lo mosok, Mas? Iya. Lapo, Mas? Bojone gitu kok Lamongan. Lapo, Mas? Melamar putrimu, Rasul. Alhamdulillah, seneng. Dikira dirabi Rasul. Akhirnya bapaknya ngomongi putrinya, nak, ini yang melamar Rasul. Temen aja mbok tolak, tak bacok kon. Ya, ini yang melamar Rasul ini. Iya, Pak, mau. Nah gitu, metu maneh. Alhamdulillah Rasul, ini anaknya mau. Istri saya juga setuju, saya tambah setuju. Kira-kira ini nikahnya kapan ini? Rasulullah bingung tuh. Loh kok bahas nikah? Loh lah iya kan mau melamar. Iya, saya melamar putri sampean. Tapi bukan untuk saya. Loh, buat siapa? Ini sahabat saya namanya Julaibib Al-Ansori. Mau saya nikahkan sama sahabat ini. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna. Astagfirullah, Rasul. Enggak apa-apa, enggak dinikah sampean, tapi jangan arek iki. Arek kejok kedek ini. Astagfirullah, Rasul. Sahabat yang lain enggak apa-apa. Loh, saya itu kesini memang melamarkan anak ini. Wis, langsung mlebu maneh. Lemes. Bojone takon, "Lah apa, Pak? Kok lemes?" "Ajur, Jum." Ajur lah apa sih?
Rasulullah melamar bukan dinikah Rasul. Lah terus delok incung arek koyo kethek. Iku nak dipoto bledos iku. Loh, gimana? Wis pokoke enggak jadi aja, Bu. Kasihan anak Ibu. Iku nak roh girap-girap iku. Akhirnya keluar lagi. Maaf Rasul. Ini kayaknya enggak jadi. Rasulullah terus jawab, loh, ya kalau sampean nggak mau ya nggak apa-apa, wong saya ini kan cuma melamarkan dan punya niat baik. Cuma sampean perlu tahu, kalau ada orang mukmin tidak setuju dengan keputusannya Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalam mubina, akan menjadi orang sesat yang sangat sesat. Diingklu ajur wis. Ajur masa urip pisane sesat, ya Allah, ajur mlebu maneh. Bu diterima ibu lho, cari elek ajur Bu, ajur. Ini buah simalakama ini. Diterima areke kaya gede, ditolak sesat. Diterima aja nak, wong urip sepisan ae. Lho lah ya opo Pak? Jare elek ka opo-opo. Engko nak arep turu lampu patenono. Akhirnya nikah betul. Ini yang dimaksud wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rizki karena apa? Cinta Rasulullah. Maksudnya cinta itu ya mengamalkan ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, gitu loh Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat rizki, ya, yang di luar dugaan. Dari sekian ajaran Nabi, ya tentu enggak saya sampaikan semua Pak. Ya telung dino ya gak mari yo bahas hadis. Satu saja yang saya ingin sampaikan, Rasulullah itu pernah bersabda begini, diiling-iling ini Pak ya. La yadkhulul jannah, enggak akan pernah masuk surga. Siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim, medot seduluran. Hati-hati ini, sebab sekarang lagi musim, Masya Allah, sesama orang Islam saling mencela, saling membenci. Ya banyak sebabnya, karena beda partai, beda pilihan gubernur, beda pilihan wali kota. Wah banyak pilihan lah. Dan itu sunatullah, pilihan beda itu. Kita ini harus biasa menerima perbedaan tuh Pak. Kalau alergi perbedaan, stres sampai, stres betul. Cobalah mari kita orang Islam ini selalu hatinya baik. Karena Rasulullah pernah menyampaikan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Ada orang sholatnya tekun tapi lesannya suka menyakiti orang. Ada orang yang ngajinya pinter Masya Allah, cuma penggawean itu ngelek-ngelek. Wow, astagfirullah. Makanya mudah-mudahan Masjid Al-Wahyu ini menjadi masjid kebanggaan dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan. Dan pasti banyak perbedaan. Semuanya ini kan gak mungkin sama tuh Pak. Sampai aja yang datang kan ya gak seragam tuh Pak. Baju ini loh, ono sing katoan, ono sing sarungan. Sing gaule kan gak katoan, gak sarungan nih. Kita ini dibiasakan gitu loh. Beda itu biasa gitu loh. Urusan ibadah biar urusannya Allah. Bukan kita yang menilai ibadahnya orang gitu loh. Masya Allah, subhanallah. Mengapa orang Islam itu kok saling menyalahkan, saling membenci? Saking pintere setan. Setan itu kan paling benci
sama orang yang menjaga persatuan kesatuan. Setan itu paling benci dengan orang yang selalu rukun. Makanya terus terang Pak, saya secara pribadi Pak, senang Allah melahirkan dan menviralkan dua ustadz hebat di Indonesia. Siapa itu? Gus Baha dan Ustadz Adi Hidayat. Kalau Adi Hidayat dibesarkan oleh Muhammadiyah, kalau Gus Baha dibesarkan oleh NU. Tapi beliau saling menghargai, beliau saling memuji. Mengapa? Karena memang ilmu yang dipakai, bukan emosi. Yang lain itu kan emosi Pak. Gak cocok didik, wih kafir, neraka, kayak pegawai neraka.